Keturunan Sunan Muria yang tercatat di kitab Pustaka Dara Agung ini yaitu Panembahan Pengulupatih. Panembahan Pengulupatih berputra Panembahan Jogodipa di Kalicala Cendana. Panembahan Jogodipa berputra Pangeran Sokusumo atau disebut juga dengan nama Pangeran Hagung. Pangeran Hagung atau Pangeran Sokusumo berputra Pangeran Wongsokusumo di Jatikambang. Ini beruntung ada napak tilas ya, jejak-jejak obor. Walaupun buku ini tidak lengkap detail, tetapi kita yang hari ini pada kebingungan merunut silsilah leluhur Dara Agung Nusantara untuk memilah dan memilih mana silsilah yang bisa dipertanggungjawabkan. Paling tidak kitab Pustaka Dara Agung ini adalah ditulis oleh leluhur kita sendiri, priyayi pribumi keturunan dari Sunan Kalijaga Kadilangi. Berdasarkan sumbangsih manuskrip 12 orang, 13 bersama Raden Darmawasito, 13 manuskrip, tentu lebih mendekati kebenaran daripada yang sumber-sumber silsilah tentang leluhur Wali Songo, leluhur Dara Agung Nusantara ini yang bersumber dari luar. Wong Jopo iku ngerti opo bab Nusantara. Orang luar itu tahu apa tentang kita, tentang Indonesia, tentang Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Punjer Wali Songo dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membacakan ya sejarah Muria atau terkait dengan Kanjeng Sunan Muria berdasar dari kitab Pustaka Dara Agung ya. Ini nanti akan saya bacakan ya. Saya tidak mau mengenai kisah sejarah leluhur itu tanpa sumber, tanpa dasar. Ya, kali ini untuk sejarah Muria saya menggunakan kitab Pustaka Dara Agung yang ditulis oleh Raden Darmawasito. Beliau itu orang Perguwetan Kudus. Beliau adalah keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi kitab Pustaka Dara Agung ini ditulis oleh Raden Darmawasito menggunakan bahan baku manuskrip dari 12 orang pada zamannya itu yang dengan sukarela mengumpulkan manuskrip keluarganya untuk ditulis menjadi kitab Pustaka Dara Agung ini sebagai obor generasi muda mendatang. Boleh jadi hari ini dan ke depan itu kita bisa mendapat pencerahan tentang silsilah leluhur Dara Agung Nusantara, terutama silsilah Wali Songo itu yang ini yang dari ini. Boleh jadi dan bisa jadi. Ini kitab Pustaka Dara Agung ditulis dalam bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa tulisan Latin, ejaan lama. Jadi nanti saya akan menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Mungkin pelan-pelan, tidak bisa cepat ya, karena bahasa Jawa itu jelimet. Harus butuh perhatian yang sungguh-sungguh. Kitab Pustaka Dara Agung ini terbit pada tahun 1937 pada zaman Belanda. Tapi setelah terbit, buku ini tidak boleh beredar oleh Belanda dan oleh para yang waktu itu sudah meninggalkan jejak, memperkuat jejak tentang sejarahnya, tentang leluhurnya untuk menggantikan sejarah asli Jawa Nusantara, sejarah asli leluhur Nusantara. Seperti itu. Baik, kita mulai ya. Sejarah Muria atau sejarah Pangeran Cendana itu di kitab Pustaka Dara Agung tertulis di halaman 25 Huftuk 3. Ini saya bacakan dengan alih bahasa ke bahasa Indonesia ya. Muria itu nama gunung. Gunung itu termasuk gunung kecil. Letaknya di sebelah utara kota Kudus. Di atas gunung itu, di pucuknya ada pasarean wali, yaitu pasareannya Kanjeng Sunan Muria atau nama kecilnya Raden Umar Said, turunan dari Sunan Ngudung. Pasarean atau makam itu tadi berada di atas Desa Colo. Setiap malam Jumat Pahing banyak orang dari luar daerah yang berziarah di situ. Dari dulu sampai hari ini. Adapun para keturunan Kanjeng Sunan Muria sekarang ini sudah berpencar menyebar ke berbagai daerah, sehingga yang masih berada di situ tidak seberapa. Keturunan Sunan Muria yang tercatat di kitab Pustaka Dara Agung ini yaitu Panembahan Pengulupatih. Panembahan Pengulupatih berputra Panembahan Jogodipa di Kalicala Cendana. Panembahan Jogodipa berputra Pangeran Sokusumo atau disebut juga dengan nama Pangeran Hagung. Pangeran Hagung atau Pangeran Sokusumo berputra Pangeran Wongsokusumo di Jatikambang. Pangeran Wongsokusumo di Jatikambang berputra Pangeran Jayatruno.
di Jati Pandak, Teleng Pandak. Pangeran Jayatruno di Jati Pandak tadi berputra 3 orang. Yang nomor 1 bernama Pangeran Mertokusumo, yang nomor 2 bernama Pangeran Honggokusumo, dan yang nomor 3 bernama Pangeran Honggotaruno Kaneman. Putra pertama tadi, yaitu Pangeran Mertokusumo, itu menikah, istrinya itu adalah putri dari Pangeran Wijil ke-1 di Kadilangu. Seperti itu yang tercatat di Pustaka Dara Agung ini. Nah, Pangeran Mertokusumo yang menikahi putri dari Pangeran Wijil I di Kadilangu Demak tadi, yaitu putri beliau yang bernama Raden Ajeng Retno Dumila, itu mempunyai putra yang banyak, keturunan yang banyak. Tetapi hanya berapa ini? 2 yang disebutkan di sini. Adapun keturunan dari Pangeran Mertokusumo yang di Cendono, yang menikahi putri dari Pangeran Wijil I tadi, yang nomor 1 bernama Raden Ngabei Surokusumo, Demang Digabus. Raden Ngabei Surokusumo Demang Digabus ini menikah dengan Raden Ayu Suratmi, putrinipun Pangeran Wijil III di Kadilangu. Putra yang nomor 2 bernama Raden Ngabei Tirtokusumo yang bermukim di Cendono. Raden Ngabei Tirtokusumo di Cendono ini berputra Raden Ngabei Sumodipuro, juga bermukim di Cendono. Raden Ngabei Sumodipuro berputra Raden Ngabei Tirtoyudo, Mantri Kopi di Cendono. Nah, ini Raden Ngabei Tirtoyudo, Mantri Kopi di Cendono ini berputra 4 orang. Nomor 1 Raden Tirtokusumo, nomor 2 Raden Ronodipuro. Ini juga meneruskan pekerjaan ayahandanya, itu sebagai Mantri Kopi di Cendono. Nomor 3 namanya Raden Tirto Sentoko. Nomor 4 Raden Ayu Siti Aminah. Keturunan ke bawahnya lagi dari Raden Ronodipuro. Ronodipuro ini adalah putra dari Raden Ngabei Tirtoyudo, Mantri Kopi di Cendono, ya, yaitu putra nomor 2 yang melanjutkan pekerjaan ayahandanya, yaitu tadi menjadi Mantri Kopi di Cendono. Raden Ronodipuro berputra 8 orang. Nomor 1 bernama Raden Mertosubroto. Ini ditulis Mantri BW. Ini apa ini? Istilah Belanda, zaman Belanda. Nomor 2 Raden Nganten Kartodiwiryo. Nomor 3 Raden Mertokusumo Desahulf Cendono. Nomor 4 bernama Raden Prawiro Hudoyo, Mantri BW. Nomor 5 Raden Nganten Sarahkulan Sastro Hamijoyo, Asisten Wedono Slungkep. Nomor 6 Raden Ayu Selam Joyo Astro. Ini Gep Komitir SF Barungan. Istilahnya saya tidak paham zaman Belanda ini. Nomor 7 bernama Raden Ayu Sumarni. Nomor 8 bernama Raden Nganten Sukini. Ini ya, keturunan dari Raden Ronodipuro, ya, putra dari Raden Ngabei Tirtoyudo, Mantri Kopi di Cendono. Berikutnya Raden Mertokusumo, ya. Jadi Raden Mertokusumo ini bin-nya adalah bin Raden Ronodipuro, generasi ke bawahnya lagi, yang tadi punya jabatan Desahulf Cendono. Berputra Raden Roro Indrogini. Nomor 2 Raden Roro Sri Donowati. Nomor 3 bernama Raden Priyokusumo. Nomor 4 bernama Raden Roro Indrati. Ya, ini berarti Raden Mertokusumo bin Raden Ronodipuro itu punya 4 orang anak atau keturunan. Ke bawahnya lagi, saudara, ini Sagadue sampai zaman mendekati tahun 1937, karena yang tercatat di kitab Pustaka Dara Agung ini itu adalah yang sudah lahir sebelum tahun 1937 tercatat, karena buku ini terbit 1937. Berikutnya, saudara, Raden Prawiro Hudoyo, ya, keturunan dari Raden Prawiro Hudoyo. Prawiro Hudoyo ini adalah putra nomor 4 dari Raden Ronodipuro yang punya anak 8 tadi, ya. Ini dari keturunan putra nomor 4, yaitu Raden Prawiro Hudoyo berputra 1 Raden Roro Ambarsari. Nomor 2 Raden Sasmito. Nomor 3 Raden Roro Sri Mulyati. Raden Roro Sri Mulyati ini berputra Raden Widayat di Kendal. Waktu itu masih kecil. Ini keterangannya seperti itu. Berikutnya saya
bacakan keturunan dari Pangeran Honggokusumo ya. Siapa Pangeran Honggokusumo itu? Kita runut dengan rinci teliti ya, cermat supaya tidak salah tempat atau salah generasi. Pangeran Honggokusumo itu adalah putra nomor 2 dari Pangeran Hartokusumo ya. Yang di Jatipandak Telang Pandak tadi, Pangeran Hartokusumo punya keturunan 3 orang. Yang nomor 1 Pangeran Mertokusumo yang menikahi putri dari Pangeran Wijili I tadi yang bernama Raden Ajeng Retno Dumilah. Putra nomor 2 bernama Pangeran Honggokusumo dan putra nomor 3 Pangeran Honggo Taruna Kahaneman. Nah, ini yang sedang kita bahas keturunannya adalah putra nomor 2 dari Pangeran Hartokusumo, yaitu Pangeran Honggokusumo ya. Pangeran Honggokusumo berputra 1 Raden Sumodiwongso, mantri petinggi di Keling Jepara, yang menurunkan Raden Sunardi Sudarmo Winoto di Semarang ya. Putra nomor 2 dari Pangeran Honggokusumo bernama Raden Brojokusumo. Ini dalam kurung ada keterangannya, Raden Brojokusumo, disebut juga Kiai Brojokusumo, yang menurunkan Raden Suyitno Adi Utomo di Semarang. Jadi ini keturunannya di Semarang dari Pangeran Honggokusumo. Menurunkan 2 putra itu ternyata sudah bermukim di Semarang. Berikutnya Pangeran Honggo Taruno di Cendono ya. Pangeran Honggo Taruno berarti adik dari Pangeran Honggokusumo tadi yang disebut Pangeran Honggo Taruno Kaneman, putra dari Pangeran Hartokusumo. Keturunan dari Pangeran Honggo Taruno di Cendono yaitu 1 Raden Bendoro Merto Taruno, yaitu keterangannya di sini menjadi Demang Rendole Pati. Berputra Raden Surodiwongso Colo. Raden Surodiwongso Colo berputra Raden Merto Diwongso, punya saudara di Randangan Pati. Raden Merto Diwongso berputra Raden Suryadi Mertokusumo. Raden Suryadi Mertokusumo berputra Raden Kartodiwiryo. Raden Kartodiwiryo berputra Raden Kromo Hadimulyo. Raden Kromo Hadimulyo ini berputra 3 orang, yaitu nomor 1 bernama Raden Harjo Wasito, nomor 2 bernama Raden Roslan, ini di Sumatera ya. Ini keterangannya di Sumatera. Raden Roslan, putra dari Raden Kromo Hadimulyo ini mukim di Sumatera. Dan putra nomor 3 bernama Raden Ayu Sukarsi di Jawi. Jawi ini penting ya. Istri dari Raden Harjo Wasito, yaitu putra nomor 1 dari Raden Kromo Hadimulyo ini, adalah keturunan dari Pangeran Ronggo Joyokusumo di Randangan Pati ya. Ini saudara, di sini diakhiri halaman 26 ini, sejarah Mulyo ini diakhiri dengan kalimat taksih kathah sanget famili saking turunan ing inggil ingkang dereng kasbat. Maknanya ini masih banyak sekali keturunan saudara-saudara atau famili dari keturunan yang disebut di atas lainnya yang belum disebut di kitab Pustaka Dara Agung ini. Jadi ini beruntung ada napak tilas ya, jejak-jejak obor. Walaupun buku ini tidak lengkap detail, tetapi kita yang hari ini pada kebingungan merunut silsilah leluhur darah Agung Nusantara untuk memilah dan memilih mana silsilah yang bisa dipertanggungjawabkan. Paling tidak kitab Pustaka Dara Agung ini adalah ditulis oleh leluhur kita sendiri, priai pribumi keturunan dari Sunan Kalijogo Kadilangu, berdasarkan sumbangsih manuskrip 12 orang, 13 bersama Raden Darmawasito, 13 manuskrip, tentu lebih mendekati kebenaran daripada yang sumber-sumber silsilah tentang leluhur Wali Songo, leluhur Dara Agung Nusantara ini yang bersumber dari luar. Ini beruntung ada napak tilas ya, jejak-jejak obor. Walaupun buku ini tidak lengkap detail, tetapi kita yang hari ini pada kebingungan merunut silsilah leluhur Dara Agung Nusantara untuk memilah dan memilih mana silsilah yang bisa dipertanggungjawabkan. Paling tidak kitab Pustaka Dara Agung ini adalah ditulis oleh leluhur kita sendiri, priai pribumi keturunan dari Sunan Kalijogo Kadilangu,
berdasarkan sumbangsih manuskrip 12 orang, 13 bersama Raden Darmawasito, 13 manuskrip tentu lebih mendekati kebenaran daripada yang sumber-sumber silsilah tentang leluhur Wali Songo, leluhur dari Agung Nusantara ini yang bersumber dari luar. Wong Jopo iku ngerti opo bab Nusantara. Orang luar itu tahu apa tentang kita, tentang Indonesia, tentang Nusantara. Zaman dulu ya.